Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku dengan pembahasan soal-soal kuliah. Nah, sekarang aku di sini mau bahas tentang time value of money atau nilai waktu dari uang. Untuk lebih jelasnya, apa time value of money? Kita bisa lihat dari rumus-rumus ini. Nah, di sini itu aku udah merangkum semua rumus-rumus untuk pengerjaan soal yang berkaitan dengan time value of money. Nah, di sini itu rumusnya ada 6. Jadi, apa sih maksudnya dari masing-masing rumus ini? Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada compounding factor for one. Nah, jadi itu maksudnya adalah misalnya kita pinjam uang ke bank itu sebesar 5 juta dan kita akan mengembalikannya eh, setelah 5 tahun. Nah, kan nilai waktu uang itu kan setiap tahunnya nggak sama tuh. Sekarang kalian pinjam 5 juta, 5 tahun yang akan datang kalian nggak bukan ngembaliin sebesar 5 juta juga, tapi udah dikenain bunga. Jadi kita ngitungnya itu pakai compounding factor for one. Terus yang kedua, nah untuk compounding factor for one per annum, annum itu artinya angsuran. Jadi ini tuh dibayarnya angsuran. Misalnya tuh kayak gini. eh Misal kalian itu dapat uang setiap tahunnya sebesar 1 juta selama 3 tahun. Nah, dengan bunga sebesar sebesar sekian persen, misalnya gitu ya. Nah, nanti berapa di tahun ketiga, berapa total uang yang kalian dapatkan di tahun ketiga. Jadi, itu makanya compounding factor for one per annum. Kalau yang sinking fund factor, nah itu misalnya itu kayak gini, kalian misalnya pengen beli HP nih, harganya 5 juta. Nah, kalian pengen ngumpulin uang selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun kalian tuh pengennya dapat 5 juta. Nah, jadi setiap tahunnya kalian tuh harus nabung berapa banyak gitu dengan bunga sekian persen sehingga di tahun kelima kalian dapatnya sebesar 5 juta. Jadi itu ngitungnya pakai sinking fund factor. Terus kalau yang discount factor itu misalnya kalian itu misalnya kalian tuh mau misalnya 5 tahun yang akan datang kalian tuh bakal dikasih uang sebesar 5 juta. Nah, tapi uang itu bakal dikasih di tahun ini. Jadi di uangnya dikasihnya tahun ini. Jadi berapa jumlah uang itu? Jadi ngitung itu pakai discount factor. Kalau diskon itu berarti ini ya, nilainya itu lebih rendah. Kalau compounding itu nilainya meningkat. Nah, kalau yang present worth of an annuity factor, nah itu misalnya itu kalian setiap tahun ini tuh sebenarnya kebalikan dari ini ya. Kalau kalau ini tadi uh, uangnya mau diambil di tahun terakhir, akhir tahun. Kalau ini itu misalnya nih kalian setiap tahunnya dapat duit 1 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, kalian mau semuanya itu mau diambil sekarang, itu pakainya ini. Kebalikannya itu kalau mau diambilnya di tahun kelima, berarti pakainya yang ini. Bisa dilihat juga dari rumusnya. Ini tuh bedanya cuman terletak di ini penyebutnya. Kalau yang ini itu nggak dikali 1 plus I pangkat N. Kalau ini kan dikali 1 plus I pangkat N. Itu sih. Terus selanjutnya ada
capital recovery factor. Ini tuh contohnya ya, contohnya misalnya orang tua kalian itu menyerahkan uang sebesar 5 juta ke bank untuk ditransfer ke kalian setiap tahunnya. Nah, jadi berapa setiap tahunnya yang akan kalian peroleh? Jadi itu pakainya capital recovery factor. Nah, sebenarnya itu rumus ini sama rumus ini tuh tinggal formulanya tinggal dibalik gitu. Kalau ini PV-nya yang ditanya, kalau ini A-nya, jadi tinggal ngebalikin aja gitu loh. Jadi ini tuh sama rumusnya gitu. Kayak misalnya ini sama ini, itu kan tinggal balik aja nih. FV kalau PV-nya kita pindah keluar kan jadi FV 1/1 plus I pangkat N. Jadi kayak gitu. Nah, mungkin sekilas ya tentang rumus-rumus ini biar lebih memahami. Kita lanjut ke soal-soal. Nah, di sini yang pertama itu soalnya Arman meminjam uang pada bank sebanyak 5 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga 22% per tahun. Berapa uang yang harus dikembalikan Arman pada bank 3 tahun yang akan datang? Berarti ini itu ditanyanya pakai compounding factor for one. Atau biar gak bingung, kita bisa tulis dulu apa aja yang diketahui. Nah, di sini kan yang diketahui meminjam uang pada bank sebanyak 5 juta. Berarti kan itu uang sekarang. Nah, berarti kita kasih tanda PV sama dengan 5 juta. Selanjutnya, selama 3 tahun. Berarti N sama dengan 3 tahun. Lalu dengan bunga sebesar 22%, berapa uang yang harus dikembalikan Arman pada bank 3 tahun yang akan datang? Berarti ditanya FV. Nah, rumus FV, apa sih bacanya? Itu ini aku kopas. Nah, jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Nah, jadi di sini PV-nya 5 juta. I-nya 22%, ini 22% per tahun. Berarti 22 kita ubah desimal jadi 0,22 pangkat 3. Nah, jadi di sini aku dapatnya 9 juta 79.240. Jadi, artinya itu uang yang akan dikembalikan Arman 3 tahun yang akan datang ke bank itu sebanyak 9.079.240 yang dia awalnya pinjam uang sebesar 5 juta. Kayak gitu. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua. Perusahaan Akmal Azhar yang bergerak di bidang agribisnis harus membayar honorarium atau fee kepada perusahaan konsultan sebesar 12 juta setiap akhir tahun selama 5 tahun secara berturut-turut. Berarti harus membayar sebesar 12 juta setiap akhir tahun. Berarti itu adalah angsuran atau sebesar 12 juta setiap akhir tahun selama 5 tahun. N-nya 5 tahun.
dengan bunga sebesar 18% per tahun. 18% per tahun. Ditanya, di sini ditanya berapa jumlah yang harus dibayar perusahaan Akmal Azhar pada akhir tahun kelima. Berarti yang ditanya itu adalah FV. Nah, kita lihat rumus dari, berarti kan ini pakainya compounding factor for one per annum. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, jadi kita tinggal masukin nih. Angsurannya 12 juta per tahun. Terus bunganya 18%, berarti 0,18. N-nya itu 5 tahun. Ini 0,18. Nah, di sini aku dapatnya sebesar 85.850.517. Jadi jumlah yang dibayar perusahaan Akmal pada akhir tahun kelima itu sebesar 85 juta. Sekian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ketiga, Pak Tony ingin menabung sebesar 10 juta untuk membeli mobil bila ia pensiun nanti. Menurut surat edaran yang terima, ia akan pensiun 5 tahun lagi. Berapa uang yang harus Pak Tony kumpulkan setiap tahunnya jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah 20%. Jadi kita tulis lagi yang diketahui di sini kan dia ingin menabung sebesar 10 juta. Berarti dia ingin menabung, di sini ditanyanya setiap tahunnya. Jadi ditanya tuh setiap tahunnya dia menabung berapa dengan suku bunga sebesar 20% selama 5 tahun agar di tahun kelima nanti dia itu punya uang sebesar 10 juta. Berarti 10 juta ini merupakan FI atau future value sebesar 10 juta. Pensiun 5 tahun lagi, berarti N-nya 5 tahun dengan bunga 20%. 20%. Ditanya angsuran tiap tahunnya berarti. Nah, berarti ini kita pakai rumus yang sinking fund factor. Kita lihat rumusnya adalah ini. Nah, kita tinggal masukin aja deh yang udah diketahui 10 juta. I-nya 20% per tahun. Ya kan, I-nya 20% per tahun. 20% itu berarti 0,2. 0,2 pangkat N-nya itu 5 tahun. Sama dengan, nah jadi di sini didapatnya sebesar 1.343.797. Jadi agar di tahun kelima Pak Tony dapat uang 10 juta, dia harus menabung setiap tahunnya itu sebesar 1.343.797 dengan bunga yang berlaku sebesar 20%. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soal yang keempat.
Perusahaan Agrokon harus membayar jasa konsultasi pada konsultan pertanian sebanyak 10 juta setiap tahunnya selama 10 tahun. Jika biaya tersebut dibayarkan pada tahun ke-1 sekaligus, berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut? Jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah 15%, berarti ini kita pakainya yang present value of an annuity factor. Berarti kan ini ditanyanya sekarang, itu kan dibayarnya nilai uang sekarang kan. Berarti kita tulis dulu. Di sini sebanyak 10 juta setiap tahunnya. Berarti itu A. 10 juta selama 10 tahun. 10 tahun. Berapa jumlah harus dibayarkan? I-nya sama dengan 15%. Ditanya, karena itu dibayar di tahun pertama, berarti yang ditanya itu PV atau present value. Kita lihat rumusnya. Nah, kita pakai yang ini. Kita masukkan A-nya 10 juta, I-nya 15% atau 0,15, N-nya 10,15, 0,15 pangkat 10. Nah, di sini aku hasilnya itu didapat sebesar 50.187.686. Jadi, jumlah uang yang dibayarkan pada tahun pertama itu sebesar 50.187.686. Dari yang awalnya 10 juta per bulan per tahun selama 10 tahun dengan bunga 15%. Kalau diambil sekarang itu jadi totalnya sekian. Kalau misal nggak dikenain bunga nih, berarti kan 10 juta dikali 10 juta ini per tahun selama 10 tahun, berarti 10 juta kali 10. Berarti bisa dapat 100 juta kalau itu nggak dikenai bunga. Kita lanjut. Nah, kita lanjut soal yang kelima atau soal yang terakhir. Di sini, untuk mengurangi resiko dalam pertanian, seorang petani cabai menyimpan uang kepada lembaga asuransi pertanian sebesar 5 juta. Lembaga asuransi tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada si petani tiap akhir tahun selama 5 tahun. Sebagai pengganti biaya resiko yang dikeluarkan oleh petani, jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun, maka berapa jumlah yang akan diterima oleh si petani setiap tahunnya? Nah, jadi di sini itu petani nyimpan uang kepada lembaga asuransi 5 juta. Terus lembaga asuransinya itu akan menyerahkan uangnya itu kepada si petani setiap akhir tahun. Jadi diangsur selama 5 tahun. Berarti 5 juta ini berarti uang sekarang kan. Berarti kalau uang sekarang berarti itu PV. P ya. Diketahui, berarti 5 juta adalah present value. Sama dengan 5 juta. Selama 5 tahun.
Nah, dengan bunga sebesar 12% per tahun. Dan ditanya berapa jumlah yang akan diterima oleh si petani setiap tahunnya. Berarti adalah yang ditanya A. Jadi ini rumusnya kan pakai capital recovery factor. Kita lihat rumus dari capital recovery factor. Oke. Jadi kita tinggal masukin aja dari data yang udah ada. 12% berarti 0,12. Oh ya, buat teman-teman, untuk satuannya itu perlu diperhatikan ya. Misalnya di situ diketahuinya kan per tahun, terus takutnya ditanyanya per bulan, jadi ubah dulu ke per bulan. Karena ini semua tadi soal-soalnya per tahun, jadi nggak perlu khawatir. Jadi nggak perlu ada yang diubah. Kok gede sih? Jadi di sini hasilnya itu aku dapetin sebesar 1.387.049. Jadi yang jumlah uang yang diterima oleh si petani setiap tahunnya itu sebesar 1.387.049. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang time value of money kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus kalau ada yang salah, bisa komen di bawah yang salah di mana. Nanti kita bisa biar yang lain yang nonton juga pada tahu. Ya udah sih, cukup sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.